Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah anak ibu, sekarang ibu absensi dulu ya. Ya, Bu. Imelda Agustina, Hadir, Bu. Munianti, Hadir, Bu. Mutiara Iqbal, Hadir, Bu. Fariana. Hadir, Bu. Berarti kita hadir semua hari ini nak ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kelas kita tadi? Apa sudah dibersihkan? Udah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu ingin menanyakan pelajaran yang telah lalu yang sudah ibu berikan. Apa masih ingat pelajaran yang telah lalu? Masih, Bu. Kira-kira siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Hal-hal yang membatalkan salat. Makan dan minum walaupun sedikit, terutama berbahak-bahak, terkena najis, dan berhadas kecil dan hadas besar. Iya. Siapa yang menambahkan? Saya, Bu. Salah satunya seperti ketinggalan salah satu rukun, berubah niat. Cukup. Berarti ya, alhamdulillah berarti kalian sudah paham mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Karena kalian tinggal di pesantren, ibu rasa kalian sudah mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar supaya sholat kita itu lebih baik. Kalian sudah diajari sama ustadz dan ustazah kalian selama kalian tinggal di pesantren Serambi Mekah. Baiklah anak-anak ibu, kita pada hari ini akan mempelajari materi yaitu waktu-waktu sholat 5 waktu. Coba perhatikan ke depan. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar fikih dengan materi waktu-waktu sholat 5 waktu. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan waktu-waktu sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kalian akan mengerjakan soal yang terdapat pada LKPD. Nanti soal itu kalian diskusikan secara bersama-sama dan sesudah itu nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan ke depan. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita bagi kelompok menjadi 3, ya. Menjadi 3. Kalau ini kelompok apa namanya? Pagi, Bu. Kalau ini? Siang, Bu. Kalau itu? Malam, Bu. Oke, berarti di sini ada 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok pagi, yang kedua ada kelompok siang, dan yang ketiga ada kelompok malam. Ketiga kelompok ini perhatikan ke depan. Perhatikan. Coba perhatikan ke depan, nak. Coba perhatikan ke depan semuanya. Perhatikan. Di situ sudah ibu tampilkan 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2. Sesudah itu kalian perhatikan, udah kalian cermati, kalian pikirkan dan berikan komentar kalian mengenai gambar yang ibu tampilkan ke depan. Sekarang coba kalian perhatikan. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan. Perhatikan ya, gambar 1, gambar 2. Dah, kalian catat mengenai kedua gambar tersebut. Dicatat dulu. Coba catat. Coba per kelompok catat mengenai gambar yang sudah ibu tampilkan.
Coba catat nak apa yang mengenai yang gambar ibu tampilkan. Nanti kalian berikan komentar. Coba yang lain lihat ke depan, sudah itu berikan lagi tanggapan kepada kawan kalian yang mencatat. Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang coba kelompok pagi. Bagaimana tanggapan kamu mengenai gambar 1 dan 2 yang sudah ditampilkan? Bu, Iya. menurut kelompok kami, gambar 1 menunjukkan waktu-waktu sembahyang. Seperti matahari berada di tengah-tengah langit. Itu berarti menandakan waktu sembahyang zuhur. Gambar yang kedua menunjukkan waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Iya. Seperti dilarang mengerjakan sholat setelah waktu sholat subuh. Oh, bagus ya. Nah, yang kedua, coba kelompok siang. Gambar yang pertama itu terdapat waktu-waktu dilaksanakan sholat, contohnya sholat zuhur ketika matahari condong ke arah barat. Dan gambar kedua adalah waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat, seperti dilarang melakukan sholat sesudah subuh sampai terbit matahari. Iya, betul sekali. Coba kelompok malam. Menurut kelompok malam, gambar yang pertama menunjukkan bila sudah masuk waktu sholat. Dan gambar yang kedua menunjukkan waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Iya, betul sekali. Berarti anak ibu sudah paham mengenai gambar yang ibu tampilkan. Baiklah, yang pertama adalah gambar mengenai waktu-waktu sholat fardu 5 waktu. Di antaranya ada waktu sholat subuh, kedua zuhur, Nah, 5 waktu tersebut yang harus kita lakukan setiap hari, karena itu merupakan kewajiban bagi orang Islam. Mengenai komentar kalian itu sudah betul sekali, yaitu mengenai gambar nomor 1 mengenai waktu sholat fardu 5 waktu. Yang diantaranya ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang nomor 2, gambar nomor 2 yaitu mengenai waktu-waktu yang dilarang dalam mengerjakan sholat. Sekarang ibu akan membagi link untuk kalian supaya materi pada hari ini lebih kalian pahami, lebih kalian mengerti. Cuma link ini dilihat di rayon kalian nanti ya, dilihat melalui HP. Sebab kalau dilihat di sini waktunya begitu sedikit, kalau dilihat di rayon waktunya maksimal. Udah itu kalian memahami tentang materi hari ini pun lebih cepat mengerti. Di sini nanti dilihat ya, dilihat dimasukkan link dalam HP, itu nanti dibagi-bagi sama kawannya, ya. Dilihat, nanti dimasukkan dalam HP kalian. Kalian lihat ini mengenai media pembelajaran pada hari ini. Sekarang ibu akan membagikan LKPD ya. Sekarang ibu bagikan LKPD. Coba anak-anak ibu semuanya perhatikan pada lembaran terakhir. Semuanya perhatikan nak ya, pada lembaran terakhir. Nah, di sini ada petunjuk dalam pengisian LKPD. Diperhatikan. Nomor 1. Bacalah basmalah, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kalian ingin mengerjakan LKPD ini, niatkan semua karena Allah. Apabila dilakukan atau diniatkan karena Allah, maka pahala akan kita terima dari Allah. Jangan kalian sekelas dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan, hal yang baik, niatkan semata-mata karena Allah. Yang kedua, tulislah nama kelompok dan nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan. Nah, nanti kalian tulis itu nama kelompoknya apa, siapa ketuanya,
siapa anggotanya. Yang seterusnya, diskusi dan bahas bersama dengan anggota kelompok pada tempat yang disediakan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bertanya pada gurumu, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu. Nah, di sini nanti kalian berdiskusi. Sesudah berdiskusi mungkin ada hal-hal yang sudah dipecahkan di dalam kelompok, tetapi kalian tidak mengerti. Nah, nanti kalian tanyakan kepada ibu. Yang seterusnya, setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan kegiatan yang ada pada LKPD dan menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Nanti kan ada di situ ada tugasnya. Ada tugasnya kan? Iya. Udah itu kalian kerjakan. Kalian diskusikan secara berkelompok, jangan kerjakan sendiri-sendiri, berkelompok. Iya. Udah itu kalian lakukan tugasnya. Sesudah itu presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Sesudah semuanya selesai, nanti perwakilan kelompok mewakili daripada kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kelompok kalian pada hari ini. Jelas? Jelas. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Berarti sudah mengerti ya. Baiklah, sekarang kerjakan tugas yang ada LKPD. Sekarang tulis dulu mengenai nama ketuanya dulu. Nama ketuanya siapa? Anggotanya siapa? Kompromi dulu kalian, siapa ketuanya? Nah, ini kompromi juga nih. Kompromi dulu siapa ketua? Yang kelompok malam juga kompromi ya. Siapa ketuanya? Tulis. Udah ada kompromi. Oh, tulis nama. Komponnya udah dicatat. Yang itu udah. Yang ketua-ketuanya udah. Coba lihat. Oh, ini tulis dulu. Buat sini waktu-waktu soal bangsa dengan waktu dulu baru satu biar ya satu udah kebilang ya gitu. Namanya waktu sekolah kita silakan ya dan kita buat Nah, yang ini cari terus yang pertanyaan selanjutnya. Ya. Udah, yang untuk menampilkan ke depan itu siap-siap ya, siap-siap untuk tampil mempresentasikan hasil LKPD kalian hari ini. Itu dibaca dulu dengan bagus, dipahami, baru ditampilkan ke depan nanti. Berarti kelompok malam ya. Jelaskan, sebutkan dan jelaskan. Sesudah kalian menyebutkan, itu kalian jelaskan. Bagaimana kelompok malam udah siap?
dari kelompok pagi, siang, dan malam. Kelompok pagi siang? Siap, Bu. Kelompok malam, kelompok siang? Siap, Bu. Kelompok malam? Siap, Bu. Berarti semua 3 kelompok tersebut sudah siap. Yang menampilkan ke depan atau yang mempresentasikan kelompoknya, kelompok pagi siapa? Saya, Bu. Kelompok siang? Saya, Bu. Kelompok malam? Oke. Sekarang yang pertama akan dipresentasikan oleh kelompok pagi. Nah, kepada kelompok pagi dipersilakan ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunyanti. Saya mewakili kelompok pagi. Nama kelompok kami kelompok pagi. Nama ketua kelompok kami Mutiara Iksan Makfirah. Nama anggota Bunyanti, Inalda Agustina, Syifa Raifa Feria, Sri Ayulisma, dan Makfirah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mata pelajaran fikih, kelas atau semester, kelas 1P, semester ganjil. Materi waktu-waktu sholat 5 waktu. Semateri waktu-waktu sholat 5 waktu dan waktu-waktu yang dilarang sholat. Amati gambar berikut ini. Gambar 1 menunjukkan waktu-waktu sembahyang seperti ketika matahari condong ke arah barat, itu berarti menandakan waktu sembahyang zuhur. Gambar yang kedua menunjukkan waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat seperti dilarang mengerjakan sholat sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Soal 1. Sebutkan dan jelaskan waktu-waktu sholat fardu lima waktu. Yang kedua, analisiskanlah waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat fardu lima waktu. Jawaban 1. Waktu-waktu sholat fardu lima waktu yaitu A. Waktu sholat zuhur ketika matahari condong ke arah barat. B. Waktu sholat asar ketika berakhir waktu zuhur atau ketika bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari benda sebelumnya. Waktu sholat maghrib sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega syafaq merah atau awan merah. D. Waktu sholat isya sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar sodik. E. Waktu sholat subuh sejak terbit fajar sodik hingga terbit matahari. Jawaban nomor 2. Waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat yaitu dilarang mengerjakan sholat sesudah sholat subuh sampai terbit matahari, ketika terbitnya sampai naik kira-kira sepenggalah, ketika matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir, dan sesudah mengerjakan sholat asar sampai terbenam. Hanya itu kesimpulan dari hasil kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang dilanjutkan kelompok siang. Kepada kelompok siang, silakan untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini memperwakilkan kelompok siang. Nama kelompok siang. Nama ketua di kelompok kami Tarikat Musnah, anggota Hasan Sekian, Haliza, Kasiyani, Putri Sakina, dan Nisa Hasan. Mata pelajaran fikih kelas 7P, semester ganjil, materi waktu-waktu sholat fardu 5 waktu. Materi gambar berikut. Gambar yang pertama jawabannya adalah waktu-waktu melaksanakan sholat. Contohnya sholat zuhur ketika matahari condong ke arah barat. Gambar yang kedua adalah waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat seperti dilarang melakukan sholat sesudah subuh sampai terbit matahari ketika terbitnya sampai naik kira-kira sepenggalah. Soal, sebutkan dan jelaskan waktu-waktu sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, analisislah waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Jawaban yang pertama, waktu sholat zuhur ketika matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayang pukul 15.00 sampai 15.00. Waktu sholat asar ketika bayang-bayang suatu benda berpanjang dari benda sesungguhnya dan berakhir sampai beberapa saat sebelum matahari terbenam pukul 15.00 dan
19.00. Waktu sholat maghrib sejak matahari terbenam sampai hilang yang merah, syafaq merah atau awan merah, pukul 18.00 sampai 19.00. Waktu sholat isya sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar, shodiq pukul 19.00 sampai 04.00. Waktu sholat subuh sejak terbit asar, terbit fajar shodiq sehingga terbit matahari atau kira-kira dari pukul 04 sampai 00:30. Waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat sudah sholat subuh sampai terbit matahari, ketika terbitnya sampai naik kira-kira sepenggalah ketika matahari tempat berada di tengah langit sampai tergelincir, dan sesudah mengerjakan sholat asar sampai terbenam. Dari kelompok kami hanya ini dapat saya sampaikan, dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, sekarang lanjutkan kelompok malam. Kepada kelompok malam silakan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, saya mewakili kelompok malam. Nama ketua kelompok kami Faryana, dan nama anggota adalah Miratul Najaha, Merinda, Elimalia, Nur Alia, dan Sofia Syahawat. Mata pelajaran fikih kelas 7B semester akhir. Materi waktu-waktu sholat 5 waktu. Submateri waktu-waktu sholat fardu 5 waktu dan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Amatilah gambar berikut ini. Gambar 1 menunjukkan bahwa telah masuk waktu sholat. Contohnya seperti waktu sholat zuhur. Ketika matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayang sama panjang dengan suatu benda antara pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Gambar yang kedua menunjukkan waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Contohnya seperti sholat sesudah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Menyebutkan waktu-waktu sholat fardu 5 waktu. Sholat subuh antara jam 4 sampai jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Sholat zuhur jam 12 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Sholat asar jam 13 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Salat maghrib jam 18 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat, dan isya jam 19 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Menganalisis waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Dilarang melakukan sholat sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Ketika terbitnya sampai naik kira-kira sepenggalah, ketika matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir, dan sesudah mengerjakan sholat asar sampai terbenam. Sebutkan dan jelaskan waktu-waktu sholat fardu 5 waktu. Waktu sholat zuhur ketika matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayang sama panjang dengan suatu benda antara pukul 12 sampai 15 waktu Indonesia bagian barat. Waktu sholat asar ketika berakhir waktu zuhur, atau ketika bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari benda sesungguhnya dan berakhir sampai beberapa saat sebelum matahari terbenam antara pukul 15 sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Waktu sholat maghrib sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega syafaq merah atau awan merah antara pukul 18 sampai pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Waktu sholat isya sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shodiq antara pukul 19 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian barat. Waktu sholat subuh sejak terbit fajar shodiq hingga terbit matahari atau kira-kira dari pukul 4 sampai pukul 5:30 waktu Indonesia bagian barat. Analisiskanlah waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Dilarang melakukan sholat sesudah sholat subuh sampai terbit matahari dan sesudah mengerjakan sholat asar sampai terbenam. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Sebelah kiri. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketika kalian presentasi ke depan, ya, ketika kalian sudah presentasi ke depan, ibu sudah melihat hasil presentasi kalian, baik dari kelompok pagi, kelompok siang, dan kelompok malam. Ini sedikit koreksi, ya, sedikit koreksi mengenai tampilan kelompok kalian. Kalau untuk kelompok pagi sudah bagus, cuman sedikit mengenai ringkasannya, maksudnya penjelasannya kurang. Ketika kan di situ pertanyaannya sebutkan dan jelaskan. Nah, ketika kalian menyebutkan berarti menjelaskan. Nah, berarti kelompok pagi cuma kekurangannya bagian penjelasan. Untuk kelompok siang itu alhamdulillah mengenai penyebutannya, mengenai penjelasannya sudah maksimal, ya. Untuk kelompok malam sebenarnya sudah bagus, cuma jawabannya terlalu, istilahnya sudah benar, cuma terlalu mengulang-ulang jawaban yang sama. Hasil skor atau hasil nilai mengenai presentasi kalian pada hari ini mengenai waktu sholat 5 waktu, untuk kelompok pagi mendapatkan skor 96. Tepuk tangan. Untuk kelompok siang mendapatkan nilai 98. Tepuk tangan. Untuk kelompok malam mendapatkan skor 94. Tepuk tangan. Alhamdulillah hasil kelompok pada hari ini presentasinya ataupun materinya sudah ibu rasa sudah kalian pahami. Untuk perwakilan mengenai kesimpulan akan disampaikan oleh kelompok mana? Untuk kesimpulannya kelompok siang, boleh? Boleh. Sekarang kelompok siang untuk menyimpulkan hasil latihan mengenai LKPD pada hari ini. Kepada kelompok siang, silakan untuk tampil ke depan menyimpulkan kesimpulan pada hari ini. Dan lanjut masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok siang, kami berterima kasih kepada guru kami yang telah memberikan nilai baik. Kesimpulan dari kelompok kami pada gambar pertama yang menunjukkan adalah waktu-waktu melaksanakan sholat. Contohnya sholat zuhur ketika matahari condong ke arah barat. Gambar yang kedua adalah waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat, seperti dilarang melakukan sholat sesudah subuh sampai terbit matahari, ketika terbitnya sampai naik kira-kira setengah malam. Soal sebutkan dan jelaskan waktu-waktu sholat fardu 5 waktu. 2. Analisiskanlah waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Jawaban yang pertama, waktu sholat zuhur ketika matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayang dari pukul 12.00 sampai pukul 15.00. Waktu sholat asar ketika bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari benda sesungguhnya dan berakhir sampai beberapa saat sebelum matahari terbenam dari pukul 15.00 sampai 19.00. Waktu sholat maghrib sejak matahari terbenam sampai hilangnya wajah safak merah atau awan merah dari pukul 18.00 sampai 19.00. Waktu sholat isya sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq dari pukul 19.00 sampai pukul 4.00.
Waktu sholat subuh sejak terbit fajar sehingga terbit matahari atau kira-kira dari pukul 4.00 sampai pukul 5:30. Waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat sesudah sholat subuh sampai terbit matahari ketika terbitnya sampai baik kira-kira setengah ketika matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir dan sesudah mengerjakan sholat asar sampai terbenam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak untuk kelompok. Baiklah. Nilai yang terbaik pada presentasi hari ini adalah kelompok siang. Juga kesimpulannya sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok siang. Sekarang jawaban yang atau kesimpulan yang sudah kalian sampaikan itu sudah benar. Cuma ibu akan menguatkan jawaban kalian di mana-mana. Mungkin pada penjelasan kalian ada kekurangannya. Sekarang ibu cuma menambahkan saja. Sekarang coba perhatikan ke depan. Coba perhatikan ke depan. Kesimpulannya, yang pertama, ketentuan waktu sholat fardu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa sholat itu ditentukan waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. An-Nisa 102. Artinya bahwasanya sholat itu adalah farzu yang telah ditentukan waktunya untuk semua orang yang beriman. Berarti ketentuan sholat itu ditentukan kepada orang Islam, orang yang beriman, orang yang sujud dan taat kepada Allah. Selanjutnya, waktu-waktu yang ditentukan ialah riwayat Muslim dari Abdullah bin radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur ialah tak kala condong matahari ke sebelah barat sampai bayang-bayang orang sama dengan tingginya sebelum datang waktu asar, dan waktu asar sebelum puding matahari, dan waktu maghrib sebelum hilang awan merah setelah terbenam matahari, dan waktu sholat Isya hingga tengah malam, dan waktu sholat subuh dari terbit fajar hingga sebelum terbit matahari. Riwayat Muslim. Sekarang mengenai waktu-waktu sholat fardu 5 waktu, diantaranya sholat zuhur. Awal waktu sholat zuhur setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit, dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu antara pukul 12 sampai 15 waktu Indonesia bagian barat. Kalau diperkirakan antara pukul 12 sampai pukul 15 itu adalah waktu zuhur. Yang kedua, waktu asar. Waktunya mulai dari habis waktu zuhur sampai terbenam matahari antara pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia bagian barat. Nah, itu waktu asar. Itu bila bisa dilihat jamnya, ketentuannya. Yang ketiga, waktu maghrib. Waktu maghrib waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq yang merah, cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Itu antara pukul 18 sampai pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Yang keempat, waktu Aisyah. Waktu Aisyah dari hilang syafaq merah sampai terbit fajar shadiq. Rasulullah Shallallahu kerap kali mengakhirkan Isya hingga sepertiga malam antara pukul 19 sampai pukul 4 WIB waktu Indonesia bagian barat. Yang kelima, waktu subuh. Waktunya dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari kira-kira dari pukul 4 sampai 5.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, itulah waktu-waktu mengenai sholat fardu 5 waktu. Yang pertama, bagaimana letaknya matahari. Tapi untuk lebih mudahnya, ya,
kalian bisa melihat jam tergantung daerah yang tempat kita tinggal. Contohnya kalau di pesantren jam berapa waktu sholat zuhur? Jam 12.51. Jam 12.50 itu menandakan kita melaksanakan sholat zuhur. Selanjutnya, waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat makruh tahrim atau mengerjakan sholat sunat yang tiada sebabnya. Ini waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat makruh tahrim. 1. Ketika matahari sedang tepat di puncak ketinggian hingga tergelincirnya, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat tahiyat masjid. Yang kedua, ketika terbit matahari hingga naik setombak lembing. Yang ketiga, ketika matahari sedang terbenam sampai sempurna terbenamnya. Nah, itulah kesimpulan pada hari ini. Mungkin ada pada LKPD atau materi yang kurang tepat yang sudah kalian tulis, ini bisa ditambah, ya. Ini sebagai tambahan. Sebenarnya yang sudah kalian sampaikan itu sudah benar. Baiklah. Untuk sekarang, Ibu akan mengetes kalian. Apakah kalian sudah paham mengenai materi pada hari ini atau belum? Ibu akan mengetes satu-satu orang, maksudnya pribadi kalian, tidak kelompok. Nah, sekarang Ibu bagikan kertas kecil ini untuk kalian. Kalian jawab pertanyaan nanti yang Ibu tampilkan ke depan. Pertanyaan ini, pertanyaannya sudah Ibu coba perhatikan ke depan semuanya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaannya yang pertama, ibadah sholat kita akan sah jika dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, mulai matahari tergelincir condong ke sebelah barat sampai bayang-bayang badan sama panjang dengan bendanya adalah waktu. Apakah A, B, C atau D? Yang kedua, waktu sholat yang terakhir sampai menjelang matahari terbit adalah apakah A, B, C, dan D? Yang seterusnya, Al-Quran menjelaskan tentang ketentuan waktu sholat fardu terdapat dalam surah apa? Situ kan sudah ada yang ditampilkan. Sekarang Ibu akan membagikan kertas kecil ini, ya. Ibu akan membagikan kertas kecil ini. Kalian isi jawabannya saja. Pertanyaannya nggak usah lagi. Kalian sudah tahu, tinggal membaca di depan. Kalian jawab pertanyaan. Sini ya, coba. Ini jawabnya pribadi, ya. Ibu mau lihat sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini. Coba ya, dikerjakan dulu. Iya. 1, 2, 3. Pokoknya jangan lupa nama, ya. Nama kelas mata pelajarannya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana, udah siap? Ada yang belum, ada yang udah siap. Coba, semuanya harus siap, ya? Udah siap. Sekarang kamu tulis di belakangnya. Ya, kertas yang dibagikan tadi kan jawaban kalian. Sekarang kalian tulis di belakangnya bagaimana pendapat kalian tentang kegiatan pada hari ini. Contohnya, bagaimana tanggapan kalian ketika Ibu mengajar? Menurut kalian itu seperti apa? Itu kamu berikan komentar di belakang jawaban yang Ibu kasih tadi. Jelas? Ibu ulang, ya. Sekarang kalian tuliskan komentar mengenai kegiatan pada hari ini. Menurut kamu bagaimana kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Terserah apa yang mau kalian tulis.
Tuliskan dengan penuh keikhlasan. Jelas? Nah, silakan ditulis. Bagaimana, udah siap? Udah, Bu. Kalau udah siap, dikumpulkan ya. Nah, coba. Udah siap kan? Nah, sekarang kumpulkan ya. Udah, kasih ke Ibu. Udah siap. Nah, nanti Ibu koreksi di rumah ya. Ya, udah siap kumpulkan. Udah. Ibu koreksi. Ya. Mengenai jawaban kalian nanti, coba perhatikan. Di sini, ini sudah ada mengenai materi jawaban yang kalian jawab. Sudah paham atau tidak? Udah itu mengenai refleksi, bagaimana kegiatan pada hari ini. Ini akan Ibu lihat nanti di rumah, satu persatu mengenai kegiatan pada hari ini dan mengenai jawaban yang kalian jawab di sini. Oke? Selanjutnya, coba perhatikan ya. Selanjutnya coba perhatikan. Coba perhatikan semuanya ya. Perhatikan semuanya. Untuk materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sujud sahwi. Apa materi selanjutnya? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Ibu berpesan kepada kalian, tolong nak sampai di rayon nanti kalian pelajari, kalian pahami mengenai sujud sahwi. Baiklah, sekarang kita berdoa ya, karena berhubung waktu sudah habis, kita berdoa. Sudah yang babarannya disimpan aja semua dulu. Simpan semua dulu. Sudah siap? Coba dulu yang bagus. Berdoa dimulai. Anak-anak Ibu, berhubung waktu sudah habis, pada hari ini mungkin ada materi ataupun penjelasan Ibu ataupun tingkah laku Ibu yang tidak kalian senangi. Ibu minta maaf. Sudah dimaafkan? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh pulang. Doakan semoga bisa